Kali ini adalah seleksi benih dari para petaninya. Petaninya mau bibit yang campuran ya, dengan varietas Brahmo dan juga Vera benihnya. Dicampur jadi satu, akhirnya jadi padi morang. Nah, ini untuk benih yang kita butuhkan adalah garam, telur, dan juga air. Nah, ini nanti bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya ini nanti akan dijelaskan sama Pak Suko. Yang mana garamnya dilarutkan di air, kemudian nanti telurnya dimasukkan. Kalau sudah mengapung, sudah bisa untuk seleksi benih. Kita menyeleksi benih yang unggul, kita ambil benih-benih yang berkualitas. Itu. Nah, untuk itu, yuk kita saksikan bagaimana cara seleksi benih yang tepat. Bahan-bahan untuk seleksi bibit unggul, Lur, ini ada 3 macam: air, telur, dan garam grosok. Nah, telur ini, Lur, kalau telur ini normal, ditaruh air biasa, pasti tenggelam. Pasti tenggelam lah. Tenggelam ya. Nah, ini lalu dicampur dengan garam. Ketika telur nanti sudah mengapung, berarti airnya sudah bisa untuk dilarutkan dulu. Garam grosok ya, garam grosoknya dilarutkan dulu supaya nanti lebih cepat untuk proses di sini. Sebelum kasih telur, ya, nanti kasih telur itu kalau normal pasti tenggelam di air biasa. Nah, setelah dikasih air garam dan setelah air garam cukup, nanti bisa mengapung. Nah, air yang kalau telurnya sudah mengapung itu berarti airnya sudah bisa untuk seleksi bibit yang unggul. Kalau telurnya sudah mengapung berarti airnya sudah bisa untuk seleksi bibit. Dan ini bibitnya. Jadi ini supaya Ya, kan belum bergerak sama yang ini wendang. terus sampai hancur, sampai merasa asin. Nanti kalau kurang ditambah, jadi garamnya secukupnya, nggak cukup 1 kilo 2 kilo. Yang ini didor mengenai dan ini loh Pak. Ini bom datu kena gengguan atau tapi ya. Kurang. Nah, ini Lur buktinya. Walaupun telur normal, kalau sudah dikasih air jadi air asin, maka telur akan mengapung seperti ini. Nah, seperti ini berarti airnya sudah bisa untuk seleksi bibit atau untuk memilih bibit yang unggul. Nah, mari kita praktekkan bersama. Bibitnya dimasukkan. Itu praktek. Pepek. Pentek. Ya udah lah tau, ngapung tuh. Akeh sing Niki kudune nggih. Nggih kudu gawe nomah. Misale nggih. Ini harus dikasih air berapa liter misalnya. Terus uyahe berapa kilo lah. Aku kan praktek. Ini minimal harus sementara ajiannya. ngapung-ngapung, Pak. Tidak perlu. Ini bibit dari pertanian, Lur. Para dulur petani, tetapi setelah diseleksi dengan metode pakai air garam, ini ternyata yang ngapung itu banyak. Bukan jelek yang ngapung, tapi isinya kurang penuh. Maka ini kalau ditabur bagaimana? Tetap tumbuh, tetapi tidak bisa beranak banyak. Paling maksimal 20, 18, maksimal 20. Ini yang terjadi di petani-petani yang sudah ada. Nah, tapi kalau diseleksi itu seperti ini, Lur, buktikan nanti. Maka kalau ingin tahu informasi selanjutnya, like, komen, dan share biar tidak ketinggalan informasi. Proses kita harus mau proses. Nek kene umumnya nek kula tetep Pak Suko.
tak guai tak gak pite wajane. Oke. Lah ini Mas Yongku ya enak sing tukul. Betul pun kula praktekne. Tetap kirang. Dan ini yang termasuk unggul dengan buktinya ini tenggelam. Jadi ini bibit yang unggul. Maka kita angkat lagi, kita taruh dalam apa ini? Tumbu bahasa Jawanya. Nanti kalau ini baru dibersihin lagi pakai air biasa, baru direndam. Nah nanti proses perendamannya silahkan ikuti. Tunggu dong. Oke Lur, mari kita lakukan perendaman bibit yang sudah dipilih, yang sudah diseleksi. Maka airnya sekitar 10 liter, dikasih pestisidanya 2 tutup Lur. 2 tutup. Nah, tutup Lur ya. Pak. Bibit yang sudah diseleksi tadi kan kena air garam, maka ini kita bilas dulu Lur, seperti ini bilasnya. Oke, setelah dibilas baru kita rendam. Ya, ini Lur yang rendaman bibit yang sudah dikasih pestisida ditambah POCL. Nah, ini didiamkan sampai 24 jam. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Dan apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Juga ikuti informasi selanjutnya. Oke, kasih.